Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Wita Rahmawati Dan saya Salsabila Azhara Lukman. Di sini kami akan mempresentasikan Ideologi di dunia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu idios yang artinya pemikir dan logos yang artinya logika. Istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh Gustave de Tracy tahun 1976 di Prancis. Ia mengatakan bahwa ideologi adalah section of ideas, the study of origin, evolution, and nature of ideas, yang artinya ilmu gagasan, tahapan asal mula evolusi, dan sifat-sifat gagasan. Namun, dengan perkembangan zamannya dewasa ini, ada pergeseran arti, yaitu pengertian ideologi sudah semakin kompleks. Ini berarti bahwa ideologi merupakan serangkaian gagasan, keyakinan, nilai-nilai, dan tujuan yang membentuk pandangan seseorang ataupun diri individu untuk menjalani kehidupan yang lebih maju. Ideologi merupakan serangkaian gagasan, keyakinan, nilai-nilai, dan tujuan yang membentuk pandangan dunia seseorang. Ideologi di dunia ini dapat bervariasi, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan politik suatu negara ataupun kelompok. Ideologi dapat berkembang dan berubah seiring perkembangannya pengetahuan, seiring dengan perubahannya zaman, perkembangannya pengetahuan, dan perubahan kondisi sosial. Nah, ideologi dapat berpengaruh kuat dalam politik, perekonomian, sistem hukum, kebijakan publik, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara atau kelompok. Ideologi juga dapat menjadi sumber konflik dan perbedaan pendapat yang signifikan di masyarakat sosial serta mendorong perubahan sosial dan perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak individu atau kelompok tertentu. Dilanjut lagi, di ideologi juga mempunyai proses dari kelahirannya ideologi. Ideologi lahir diinspirasikan oleh sosok tokoh yang luar biasa. Ia hadir membawa sekaligus mampu memberikan inspirasi yang memiliki pemikiran dan pandangan tertentu mengenai tatanan sosial, politik, dan ekonomi, serta pengaruh kuat terhadap orang lain secara luas, seperti misalnya presiden yang telah menjabat di Indonesia, seperti pemimpin agama, pemimpin pahlawan dulu, yang membawa sekaligus mampu memberikan inspirasi yang memiliki pemikiran dan pandangan tertentu mengenai tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Dan juga dilahirkannya ideologis ini berdasarkan alam pemikiran masyarakat. Ideologi itu dirumuskan oleh sejumlah orang yang berpengaruh dan mempresentasikan kelompok masyarakat, kemudian disepakati dengan pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan dilahirkannya ideologi juga berdasarkan keyakinan tertentu, berdasarkan universal. Ideologi itu hadir dan dibawa dari lahir oleh orang yang diyakinkan dan yang diyakini sebagai kehendak Tuhan, dengan pesan untuk melakukan pembebasan dan memberikan bimbingan. Nah, di ideologi juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama fungsi etis. Fungsi etis sebagai panduan dan sikap serta perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan, kenegaraan, dan kebangsaan. Fungsi etis merujuk pada fungsi atau peran yang berkaitan dengan etika atau moralitas. Fungsi ini
melibatkan prinsip-prinsip moral, nilai, dan standar etis yang membimbing tindakan individu atau kelompok dalam memenuhi tujuan-tujuan etis. Contoh dari fungsi etis ini yaitu membimbing tindakan yang benar, menjaga konsistensi dalam nilai dan prinsip, melayani kepentingan masyarakat, mendorong pertumbuhan pribadi, membina hubungan yang abadi. Nah, salah satu contoh yang diambil yaitu membimbing tindakan yang benar. Misalnya, membimbing tindakan yang benar ya adalah memberikan panduan untuk tindakan yang benar atau moral. Misalnya seperti prinsip etis seperti keadilan, kebaikan, atau menghormati hak asasi manusia dalam membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang benar dalam situasi yang kompleks. Dan juga ada fungsi integrasi. Dari fungsi integrasi yaitu nilai yang menjadi peringkat suatu bangsa atau masyarakat. Fungsi integrasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu sistem untuk mempertahankan kejujuran, konsistensi, dan moralitas dalam tindakan dan perilaku mereka. Dan juga ada fungsi kritis. Fungsi kritis yaitu sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap nilai atau keadaan tertentu. Fungsi kritis ini merujuk pada kemampuan individu atau melakukan pemikiran analisis, evaluatif, dan logis terhadap suatu masalah, informasi, atau argumentasi. Fungsi ini melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diterima dengan tujuan mencapai pemahaman yang lebih mendalam atau solusi yang lebih baik. Contoh dari fungsi kritis ini menganalisis informasi, seperti menganalisis informasi, mempertanyakan otoritas, mengidentifikasi, evaluasi argumen, solusi kreatif. Contoh dari salah satu fungsi kritis ini seperti menganalisis informasi. Menganalisis informasi yang diterima dengan kritis, misalnya seorang individu yang memiliki fungsi kritis yang baik akan mengevaluasi keandalan, validitas, dan akurasi sumber informasi sebelum menerima dan menggunakan informasi tersebut. Ataupun seperti mempertanyakan otoritas. Fungsi kritis melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan otoritas atau klaim yang diajukan oleh orang lain. Misalnya, seorang individu yang memiliki fungsi kritis yang kuat tidak akan menerima secara mentah-mentah pernyataan dari seseorang tanpa melakukan evaluasi sendiri terhadap bukti, logika, atau validitas klaim yang dibuat. Dan di sini juga ada fungsi praksis, yaitu sebagai acuan dalam memecahkan konkret. Dan dilanjut lagi ada fungsi justifikasi. Fungsi justifikasi ini memberikan alasan yang rasional atau argumen yang tepat untuk mendukung tindakan, keputusan, atau keyakinan yang mereka miliki. Fungsi ini melibatkan kemampuan untuk memberikan pembenaran atau keterangan yang solid agar tindakan atau keputusan dapat diterima secara logis atau moral. Contoh dari fungsi justifikasi ini yaitu justifikasi dalam etika, dalam hukum, dalam penelitian, dalam pengambilan keputusan pribadi, dan dalam perdebatan atau diskusi. Contoh dari justifikasi dalam etika yaitu melibatkan kebutuhan untuk memberikan alasan moral yang kuat
untuk tindakan dalam keputusan yang diambil. Misalnya, seseorang yang berencana untuk menyumbang uang kepada organisasi amal akan memberikan alasan moral yang mendasarkan untuk membenarkan tindakan tersebut, seperti keinginan untuk membantu yang membutuhkan atau memperbaiki ketidakadilan. Nah, dari sini, Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ideologi. Nah, pertama ada sosialisme. Sosialisme adalah sebuah masyarakat di mana kaum pekerja sendiri yang menguasai alat-alat produksi dan merencanakan ekonomi secara demokratis dan secara internasional. Nah, istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan ideologi atau ideologi kelompok sistem ekonomi negara. Nah, digunakan sejak awal abad ke-19 dalam bahasa Inggris pertama digunakan kepada pengikut Robert Owen pada tahun 1872 di Perancis. Nah, sosialis mengusahakan industri negara bukan semata untuk digunakan mencari keuntungan kapitalis yang mungkin berhasil, mungkin tidak. Nah, akan tetapi untuk menyelenggarakan industri yang lebih demokratis, bermanfaat, bermartabat, memperhatikan manusia yang penggunaan hasil kecerdasan manusia yang lebih bijak. Nah, sosialis memiliki prinsip-prinsip dalam menegakkan suatu pemerintahan dan negara dalam mewujudkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Nah, negara yang menganut sistem sosialisme adalah Cina, Kuba, dan Korea Utara. Ciri-ciri negara yang menganut sistem sosialisme adalah pemerintahan mengatur semua sumber daya produksi dan pihak individu ataupun pihak swasta tidak mempunyai hak atau wewenang serta kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Nah, sekarang adalah yang kedua, komunisme. Nah, komunisme mulai populer dipergunakan setelah revolusi di tahun 1980 di Prancis dan lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19 yang mana mereka mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Nah, istilah komunisme sebenarnya mengandung dua pengertian. Pertama, satu ada hubungan dengan komune, suatu satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri dengan negara itu sendiri sebagai federasian komuni-komuni itu. Kedua, ia menunjukkan milik atau kepunyaan bersama pada esensinya adalah sebuah cara berpikir berlandaskan kepada ateisme yang menjadikan materi sebagai segala-galanya. Tentu ini menentang dengan ideologi kita ya. Prinsipnya adalah rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata dan sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya karena komunisme juga disebut anti-liberalisme. Secara umum, komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya dengan prinsip agama adalah racun yang membatasi rakyat dan pemikiran nasional dan nyata. Nah, itu sangat bertentangan ya. Nah, pada tahun 2005, negara yang masih menganut paham komunisme adalah negara Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Nah, komunisme ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Dalam komunisme, perubahan sosial dimulai dari buruh, namun perorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Nah, partai membutuhkan peran sebagai tank, dapat diringkas, perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh politibiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi tumpul, menjadi tidak lagi diminati. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fasisme. Secara umum, fasisme merupakan ideologi yang dijalankan dengan secara tegas, tidak percaya pada politik, demokrasi, dan meyakini seorang pemimpin karismatik, otoriter, dan juga yang anti-komunis, anti-demokrasi, anti-individualis, anti-liberal, anti-parlemen, anti-konservatif, anti-borjois, dan anti-proletar. Banyak ya. Nah, kemunculan fasisme ini merupakan reaksi terhadap berbagai kesenjangan,
penderitaan berkepanjangan, rasa ketakutan akan ketidaktiadaan, harapan masa depan yang lebih baik. Nah, demokratisasi ini misalnya dianggap hanya ilusi dan melahirkan dominasi dan hegemoni struktural minoritas terhadap mayoritas, kebebasan anarkis, dan lain-lain. Nah, dalam kasus Jerman di masa Perang Dunia I dan II, kemunculan fasisme distimulasi oleh anarki sosial yang diakibatkan kekacauan domestik dan politik internasional. Kelompok fasisme memandang Perang Dunia I ini sebagai sebuah revolusi yang membawa perubahan masif bagi cara berperan masyarakat, negara, dan teknologi. Nah, negara yang menganut ideologi fasisme adalah negara Jerman, Italia, Jepang, Spanyol, Yunani, dan Hungaria. Ciri-cirinya yaitu kepemimpinan otoritas absolut, pengikut menjadi massa yang seragam, gerakan militarisme karena mereka merasa negara dalam bahaya dan musuh ada di mana-mana. Nah, yang keempat adalah liberalisme. Liberalisme merupakan paham ideologi mainstream yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Maksudnya, kebebasan dalam bertempat tinggal, menentang kebebasan, beragam, dan mendapatkan perlindungan pribadi. Nah, konsep otonomi individu dalam pandangan liberalisme tidak hanya berupa kebebasan individu dalam bertindak dan memilih cara hidup yang baik, namun juga untuk mengkritisi, merevisi, bahkan meninggalkan nilai dan cara hidup yang telah dipilihnya. Karena menurut liberalisme, siapapun dapat keliru dalam pilihan hidupnya. Tindakan seperti ini bebas dilakukan oleh siapapun jika nilai dan pilihan hidupnya semula tidak lagi tampak sederhana untuk dikejar dan tidak lagi sesuai dengan nilai yang mereka yakini saat ini. Nah, dengan demikian, otonomi individu tidak harus ditundukkan oleh keanggotaannya pada suatu kelompok, seperti kelompok agama, etnis, dan sebagainya. Mereka bebas untuk beradu atau menarik diri dari kelompoknya. Nah, negara yang menganut adalah negara Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Inggris, Prancis, Belanda, dan Australia. Nah, ciri-cirinya adalah negara yang menganut yaitu menekankan kebebasan individu, mendukung persamaan hak, menentang pemerintahan otoriter, memiliki pandangan positif terhadap pasar bebas, menolak intervensi pemerintahan yang berlebihan, mengutamakan hak asasi manusia, dan mengutamakan pluralisme. Nah, selanjutnya hubungan ideologi dunia dengan Pancasila. Pancasila adalah pedoman hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Ideologi merupakan dasar negara untuk semakin berkembang dan maju serta masyarakat juga dapat hidup lebih sejahtera dan berdampingan dengan baik. Banyak jenis ideologi di dunia, hampir masing-masing negara mempunyai ideologi tersendiri yang sesuai dengan negaranya. Karena ideologi merupakan dasar negara tersebut untuk semakin berkembang dan maju serta masyarakat juga dapat lebih baik dan berdampingan dengan baik. Ciri khas ideologi Pancasila yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri, tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Kemas Ahmad Tajuddin Deputi Bidang Hukum mengatakan penawaran Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia. Selain liberalisme, kapitalisme,
dan sosialisme, komunisme sudah dilakukan oleh Presiden Soekarno sejak 1960 di sidang umum PBB. Nah, pada 30 September 1960 di sidang umum PBB, Bung Karno pernah menyampaikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia. Para tokoh dunia pun memandang dan mengakui Pancasila sebagai ideologi yang paling baik. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila banyak kesalahan. Emang mungkin kita masih tahap pembelajaran. Mohon maaf juga bila ada penjelasan yang kurang terperinci ataupun kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.